Berkaitan dengan tes manajerial Bapak Ibu, pada dasarnya kemampuan manajerial itu adalah kemampuan yang ada pada diri kita semua Bapak Ibu. Oke, dan itu kemampuan yang bisa digunakan dalam berbagai bidang apapun ya, ketika merencanakan pembelajaran atau misalnya ketika Bapak Ibu sedang, dalam sebuah, kegiatan rapat dan sebagainya itu bisa diterapkan di bidang apapun. Nah, berkaitan dengan tes manajerial, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kemampuan manajerial itu adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam mengelola diri dan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan. Mengelola diri di sini bukan berarti mengelola diri Bapak Ibu sendiri, tetapi juga mengelola diri orang lain atau rekan-rekan kerja dalam satu tim Bapak Ibu. Ya, kemudian sumber daya yang ada, mengelola sumber daya ini artinya adalah mengelola segala potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu masing-masing ataupun yang dimiliki oleh rekan kerja dari tim Bapak Ibu, seperti itu atau kompetensi, kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Gunanya untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama. Nah, berkaitan dengan kemampuan manajemen, ada beberapa keterampilan manajemen dasar Bapak Ibu, tetapi ini kami padatkan menjadi 3 keterampilan manajemen dasar. Yang pertama adalah keterampilan konseptual, kemudian keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan keterampilan teknis. Keterampilan konseptual ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengkonsep, membuat kerangka kerja, Bapak Ibu. Jadi menyusun rencana, menetapkan strategi dan sebagainya. Kemudian keterampilan berhubungan dengan orang lain berkaitan dengan kemampuan bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi, beradaptasi atau menyampaikan pendapat. Seperti itu. Kemudian keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini berkaitan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. Apa saja yang harus dilakukan, kemudian langkah-langkah dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan manajemen sendiri, ada beberapa fungsi manajemen yang bisa diterapkan dan ada pada diri kita semua. Hanya memang tergantung dari apakah Bapak Ibu akan menerapkan, melatih, dan mengembangkannya. Nah, fungsi manajemen yang kami berikan, kami padatkan menjadi 4, yaitu kemampuan merencanakan yang pertama atau kemampuan planning, dengan indikator mampu menyusun dan menerapkan strategi, serta mampu mengefektifkan perencanaan. Nah, mampu menyusun di sini artinya adalah Bapak Ibu membuat sebuah kerangka yang isinya adalah hal-hal apa saja yang perlu dikerjakan untuk bisa mencapai tujuan Bapak Ibu. Ya, diusahakan untuk menyusunnya itu, berdasarkan dari skala prioritas, seperti itu. Sehingga, akan dapat dilaksanakan, kemudian juga bisa, merancang sebuah strategi ketika, "Oh, rencana ini mengalami hambatan, strategi apa yang bisa saya lakukan?" Seperti itu. Nah, langsung pada contoh soal nomor 13, Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu, kuncinya di sini adalah Anda sedang mengerjakan tugas. Dan 1 jam lagi harus selesai. Artinya, ketika Anda sedang mengerjakan tugas, itu artinya Bapak Ibu di sini sudah ada kemampuan merencanakan. Oh, saya ada tugas ini, berarti apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan perencanaan? Oke, saya pergi ke perpustakaan. Di sana sumber referensinya ada banyak. Atau misalnya saya mencari di internet dan sebagainya. Kemudian ada, teman Anda yang tiba-tiba menanyakan letak suatu buku. Ini di luar perencanaan Bapak Ibu. Ya bisa diasumsikan ini adalah, bisa dikatakan, rintangan ya, interupsi. Nah, lalu apa yang harus dilakukan supaya pekerjaan Bapak Ibu selesai dan sesuai dengan rencana? Jawaban yang tepat adalah menyuruhnya atau memintanya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Ini bisa dikatakan jawaban ini termasuk dari salah satu, strategi. Strategi melihat dari situasi yang sedang dialami. Asumsinya adalah menyuruhnya bertanya ke petugas perpustakaan itu adalah langkah yang tepat. Karena Bapak Ibu, pada dasarnya, tidak mengetahui buku apa yang dimaksud, kemudian memang betul-betul tidak mengetahui letak bukunya. Nah, yang lebih paham siapa?
ketika Bapak Ibu menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan, itu sudah termasuk strategi yang tepat. Sehingga kemampuan merencanakan Bapak Ibu akan bisa terrealisasikan dan pekerjaan bisa selesai. Oke, kemudian kemampuan yang kedua, Bapak Ibu, kemampuan mengorganisasikan atau organizing dengan indikator mampu melakukan pengelompokan, membagi tanggung jawab, dan mampu mengelola individu. Nah, pengelompokan yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu bisa dikatakan Bapak Ibu melakukan pemetaan, apa yang dipetakan, apa yang dikelompokkan, potensi-potensi yang dimiliki Bapak Ibu, kemampuan-kemampuan, kemudian kompetensi apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu itu dikelompokkan. Begitu juga dengan individu dari teman-teman satu tim dalam kelompok Bapak Ibu. Oke, jadi mengelompokkan misalnya anggota A, oh ini memiliki potensi seperti ini. Anggota B, oh yang bisa dia lakukan adalah seperti ini. Sehingga ketika bekerja sama itu tanggung jawab yang yang diberikan itu sudah sesuai dengan porsinya, dengan potensinya dan sebagainya. Langsung pada contoh soal nomor 19, Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? Jawaban yang tepat adalah E, melakukan pendekatan personal. Saya sambung dulu dengan contoh soal nomor 21. Kelompok Anda sedang mendapatkan tugas dan mengalami hambatan untuk mengerjakannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang Anda lakukan? Secara global, secara umum Bapak Ibu, nomor 19 dengan soal nomor 21 itu pada dasarnya satu tipe. Kenapa satu tipe? Cluenya adalah di sini, hambatan. Dan kemudian kurang kompak, itu adalah sama-sama sebuah permasalahan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan itu agar kelompok Bapak Ibu ketika melaksanakan tugas ini dapat tetap berjalan. Nah, ketika di soal nomor 19 jawabannya melakukan pendekatan personal untuk bisa masing-masing anggota saling memahami, itu artinya ketika Bapak Ibu melakukan pendekatan personal untuk mengetahui, oh ada masalah apa toh? Oh ternyata masalahnya di sini. Nah di sini ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa? Di sini ini sebenarnya pekerjaannya seperti apa? Nah itu artinya Bapak Ibu di sini sudah memunculkan kemampuan mengorganisasikan. Ketika bisa memahami masing-masing tugas, potensi dari setiap anggota individu, kemudian dicari keterkaitannya, dicari letak permasalahan kurang kompaknya, dan menemukan solusi, kemudian kelompok itu tetap bisa bekerja sama, itu artinya Bapak Ibu sudah menerapkan kemampuan mengelola individu. Kemudian untuk yang di nomor 21, contoh soal nomor 21, mengajak kelompok berdiskusi, di sini juga sudah menerapkan kemampuan mengorganisasikan. Artinya, ketika Bapak Ibu mengajak berdiskusi, itu berarti menelusuri hambatan ini terjadinya di mana, munculnya di mana. Oh, munculnya di sini. Oh, munculnya di tanggung jawab ini. Kenapa bisa muncul hambatan? Nah, ketika mengajak berdiskusi ini, supaya bisa dicarikan alternatif solusinya dan tetap berjalan pekerjaan itu, nah itu Bapak Ibu sudah mampu mengelola individu-individu dalam kelompok kerja tersebut. Itu nggih Bapak Ibu. Kemudian kemampuan yang ketiga adalah kemampuan dalam pelaksanaan. Indikatornya adalah mampu mengambil keputusan dan mampu menjalin komunikasi. Nah, pada contoh soal nomor 10, saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, Anda sebaiknya seperti apa? Bapak Ibu, untuk soal seperti ini, kuncinya adalah Bapak Ibu di sini sebagai ketua tim. Nah, ketua tim, kalau untuk pertanyaan ini jawaban yang tepat adalah dimusyawarahkan dengan anggota kelompok. Ini yang sudah memenuhi kriteria kemampuan dalam mengambil keputusan dan menjalin komunikasi. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu sebagai ketua kelompok itu memiliki kewenangan
untuk mengajak berdiskusi, untuk mengumpulkan semua anggota kerja, semua anggota dalam satu tim itu, kemudian mendiskusikan apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan ini. Itu wewenang sebagai ketua kelompok. Nah, kenapa jawabannya tidak yang lain? Ya, misalnya, mohon maaf ini, ya, kebablasan. Nah, misalnya, Bapak Ibu kalau menjawab A, menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. Bapak Ibu, kalau secara sekilas ini bisa dikatakan berani mengambil keputusan, tetapi keputusan yang kurang tepat atau bisa dikatakan keputusan yang sifatnya impulsif. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu masih belum memiliki solusinya, tetapi langsung secara impulsif menelpon. Nah, kemudian yang pasti yang B dengan C juga tidak menjadi sebuah solusi. Nah, kemudian yang D, lapor kepada atasan dan minta arahan. Nah, kata kunci ketua tim di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lapor ke atasan terhadap masalah yang terjadi, nah fungsinya Bapak Ibu sebagai ketua tim tidak ada, Bapak Ibu. Nah, itu artinya tidak mampu memunculkan atau menerapkan kemampuan dalam pelaksanaan atau teknisnya. Bapak Ibu justru malah terlihat tidak mampu mengambil keputusan dan justru malah tidak mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi, ya. Sehingga untuk contoh soal nomor 10 ini jawaban A sampai dengan D kurang tepat. Nah, kemudian contoh soal nomor 16. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya seharusnya, nah, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, ini asumsinya adalah tugas itu langsung diberikan direct kepada saya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah ya saya harus berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Keputusan apa? Ya keputusan saya menerima tugas tersebut. Apapun resikonya, karena asumsinya itu sudah langsung direct diberikan kepada saya. Seperti itu. Nah, untuk yang misalnya jawaban A, B, C, dan D, itu jelas pasti misalnya, contoh yang E, tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Nah, ini artinya tidak menunjukkan kemampuan manajerial, tidak mampu menunjukkan kemampuan dalam pelaksanaan di lapangannya. Artinya ini membutuhkan membutuhkan dukungan orang lain. Nah, itu maka tidak tepat. Kemudian kemampuan yang keempat, kemampuan mengadakan pengawasan dengan indikator mampu mengelola dan mampu mengendalikan jalannya operasional. Nah, langsung pada contoh soal nomor 2. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting dan tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik, bagaimana sikap Anda? Nah, berkaitan dengan contoh soal ini Bapak Ibu, untuk bisa sesuai dengan kriteria yang keempat, ya. Soal ini coba dipahami Bapak Ibu, asumsinya adalah di sini Bapak Ibu sebagai anggota pelaksana, bukan sebagai ketua atau pimpinan, sehingga tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap kejanggalan ini. Nah, maka supaya operasional pekerjaan itu tetap berjalan dan kejanggalan ini tidak terjadi, kejanggalan ini bisa diatasi dan bocor ini tidak terjadi, maka jawaban yang tepat adalah melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Jadi tidak menunda. Ketika sudah menemukan kejanggalan, langsung melaporkan kepada atasan. Sehingga tindakan itu setidaknya menunjukkan bahwa Bapak Ibu masih bisa mengendalikan jalannya operasional terhadap pekerjaan Bapak Ibu. Oke, itu. Nah, kemudian
Contoh soal nomor 20. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda adalah jawaban yang tepat adalah C, Bapak Ibu memberikan contoh. Kenapa? Karena memberikan contoh ini bisa dikatakan ada bentuk nyatanya. J, ada bentuk nyatanya, ada bentuk tindakannya yang bisa langsung dilihat, langsung diterapkan, langsung dicontoh seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu mampu memberikan contoh, ini artinya Bapak Ibu bisa bisa menerapkan kemampuan mengendalikan operasional. Ketika Bapak Ibu langsung memberikan contoh di tempat, kemudian anggota-anggota lainnya langsung mencontoh, langsung menerapkan dengan mengamati dan kemudian langsung dilaksanakan dan diterapkan, artinya kegiatan pekerjaan itu tetap bisa berjalan untuk mencapai tujuan, berjalan searah. Seperti itu. Nah, itu artinya kemampuan mengendalikan operasionalnya sudah muncul. Nah, kenapa bukan yang D? Meskipun secara sekilas jawabannya hampir mirip, J. Nah, menjadi panutan di sini, kalau ditelusuri lebih dalam, menjadi panutan ini masih dalam ranah gambaran kognitif yang ada di pikiran kita, Bapak Ibu. Belum ada bentuk nyatanya. J, bisa ada kemungkinan yang kita laksanakan berbeda. Karena image yang kita miliki berbeda antara masing-masing individu dengan anggota yang lain. Maka menjadi panutan ini belum tepat. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu berkaitan dengan tes manajerial, Bapak Ibu. Artinya ini bisa dilatih untuk kemampuan manajerial. Bisa dilatih, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas Bapak Ibu. Ketika itu sering dilatih, sering diterapkan, setidaknya dalam situasi apapun yang Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu akan bisa mengambil langkah yang tepat, mengambil keputusan yang tepat.